sebelum ke Ahmad ya, berarti kan lebih, kalau menurut Husain ini lebih oke kalau memang kita punya basic ilmu Iya, implementasinya dulu ya. Nah, iya. kalau kamu kan basicnya statistik nih, gimana? Gimana Iya betul, Mbak. ininya, Nah, eh, ceritanya? oke, ceritanya. Jadi tadi kan aku bilangnya memang starting point itu paling enak banget ketika kita udah menguasai bisnisnya. Ketika kita udah mengetahui bisnisnya, kita paham betul nih apa yang perlu kita selesaikan. Nah, jadi kan nanti kita tinggal belajar bagaimana cara menyelesaikannya. Karena itu yang poin-poin pertama yang perlu diketahui kan di data science gitu kan, memunculkan pertanyaan bisnis. Nah, terus eh, berdasarkan pengalamanku yang backgroundnya itu adalah statistik, yang pas selama kuliah itu sebenarnya yang diajarin adalah teori-teori statistik, gimana cara memperkaya sudut pandang bisnisnya. Nah, salah satu caranya ya banyak-banyak mengikuti kayak misalnya lomba analisa data, kemudian hackathon, kayak gitu-gitu sih, Mbak. Dari situ kan nanti kalau lomba analisa data kan pasti kita diminta untuk menyelesaikan studi kasus gitu kan. Nah, dari situ makin nanti bakal ada sesi diskusi buat apa namanya kayak brainstorming gimana kira-kira menyelesaikan studi kasus ini di industri ini dengan pendekatan statistik kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya backgroundnya udah statistik atau backgroundnya udah programming, ya tinggal diperkaya lagi bahan bacaan literatur mengenai penerapan data science di macam-macam industri kayak gitu. Itu tetap harus nambah lagi ya. Tapi kalau secara pribadi nih, menurut kamu, ketika starting point-nya adalah statistik, ada kelebihannya nggak? Atau malah justru sama aja, harus tetap aja belajar yang lain? Uh, ada kelebihannya karena kita sudah harusnya ya kalau misalnya jalurnya pas harusnya kita udah kuat dalam sisi algoritma penentuan penentuan metode yang paling tepat sesuai kasusnya gitu. Jadi iya menurutku akan lebih bagus kalau misalnya starting point kita di statistik sih udah kuat di statistik terus tinggal kita perdalam lagi pertajam lagi bisnis side-nya gitu Mbak. Oke, oke, oke. Lanjut ke Ahmad ya. Pertanyaannya masih sama. Menurut kamu gimana, Ahmad? Mbak, sorry. Ya. Sorry. Agak DC. Kalau dari aku pribadi sih, yang sejauh ini memang pertama yang perlu ditingkatkan sebenarnya adalah pemahaman terkait dan masalah konsep statistika. Programming itu adalah alat bantu untuk menjabarkan apa yang tertera di statistik. Jadi sebenarnya bahasa lainnya ketika kita menggeluti di dunia data science itu lebih ke gimana kita menuliskan berbagai macam kasus, berbagai macam rumus matematika itu ke dalam sebuah bahasa program. Base-nya apa terserah, nanti mau entah itu mau pakai Python, entah itu mau pakai R, jadi bebas. Jadi sebenarnya ketika ditanyakan apakah ketika kita starting point-nya di statistika itu worth it apa enggak, ya sangat worth it, karena melanjutkan seperti apa yang Husain bilang tadi, kalau ketika kita udah paham dengan konsep, nantinya untuk menuliskannya itu cuma tinggal perlu pembiasaan saja. Sama aja kayak kalau kita lagi menulis karya tulis gitu. Jadi yang perlu dikuasain pertama itu adalah konsep di dalam karya tulis itu, baru gimana kita nulisinnya. Nah, programming ini sebenarnya adalah bagaimana kita menuliskan apa konsep dari statistika itu sendiri. Jadi metode-metode itu nanti akan diterapkan ke bahasa programming. Yang sebenarnya untuk zaman sekarang ini bahasa programming itu justru malah udah menyiapkan package-package untuk data science maupun data analis, even juga untuk business intelligence. Kayak gitu sih, Mbak. Kalau Ahmad kan ini lebih salah satu ininya apa concernnya juga di bidang yang politik ya. Kalau untuk dalam hal apa statistik bisa digunakan di bidang politik ataupun data science juga bisa diimplementasikan ke sana? Oke. Kalau halo Mbak, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Iya, jadi gini Mbak, kalau untuk di politik sendiri sebenarnya ada satu hal yang sangat dasar tapi terkadang dilupakan sama anak-anak statistika. Even ini sebenarnya adalah hal dasar, tapi
terkadang ini menjadi sebuah hal yang diremehkan dalam statistika, khususnya mungkin mereka yang sedang studi, maksudnya sedang dalam proses studi itu yang namanya statistika deskriptif atau eksplorator data analis. Jadi memang di situ di politik itu sendiri konsep yang paling banyak digunakan adalah hanya berkutat pada frekuensi atau lebih ke EDA, eksplorator data analysis. Jadi cuman hanya untuk menampilkan, karena yang domain di politik sebenarnya itu adalah hanya untuk melihat persentase-persentase dari si calon A dan calon B. Itu kan sebenarnya yang main dari politik itu sendiri. Paling tambahannya adalah ketika adanya cross tabulasi misal antara daerah dengan suara si A dan suara si B. Jadi itu sebenarnya hal-hal dasar yang terkadang dilupakan, tapi sebenarnya itu menjadi hal-hal poin di politik itu sendiri. Plus tambahannya di tahun 2019 kemarin, berbagai lembaga survei termasuk di tempat saya kerja dulu, itu menerapkan metode machine learning yang mungkin Husein juga udah sering ngajarin ya, metode machine learning itu sendiri untuk melakukan predictive model terhadap undecided voters dan juga swing voters. Jadi nantinya larinya swing voters dan larinya undecided voters itu akan diprediksi untuk masuk ke suara calon A dan calon B dalam hal pemilu kemarin itu di pemilihan presiden. Nah, itu sebenarnya penerapannya. Jadi entire levelnya itu adalah statistika deskriptif, dan itu mungkin keseluruhan dari statistik yang digunakan di politik itu adalah statistika deskriptif, nggak akan jauh dari situ, eksplorator data analisis, grafik, cross tabulasi, dan segala macam. Tapi ada bagian tambahan yang baru diterapkan kemarin, itu adalah membuat predictive model dengan menggunakan machine learning, dan itu baru aja kemarin di tahun 2019. Oke, berarti di politik pun selain lembaga survei juga sekarang udah mulai masuk ya machine learning. Iya, benar. Oke, satu pertanyaan yang akan aku sering tanyakan ke narasumber yang ada di seri dialog dengan data analis. Kalau diminta untuk rekomendasi, ini Husein sama Ahmad ya, kira-kira kenapa orang perlu untuk belajar dan menjadi berkarir sebagai data scientist? Yang menarik apa? Dari Husein dulu. Ya, sorry, masukin mute ternyata. Oke, hal yang menarik untuk orang ketahui sebagai motivasi mereka belajar data scientist kayak gitu ya. Oke, mungkin sekarang kan eranya era big data gitu. Kita diem pun data yang diperoleh di handphone kita misalnya itu udah banyak banget, kayak data usage pakai datanya itu kan ke-record semua ya. Kemudian problemnya di situ, data itu udah banyak banget. Sayang kalau misalnya data itu nggak dimanfaatkan gitu. Secara volume besar itu bisa diambil insight-nya, kemudian secara struktur sekarang juga udah banyak banget data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, seperti data teks, data gambar, data suara, bahkan itu bisa dimanfaatkan semua untuk ambil insight-nya. Jadi sebenarnya aku balik lagi sih, kalau misalnya di zaman dahulu mungkin orang pengambilan keputusannya itu berdasarkan feeling, berdasarkan intuisi kayak gitu kan ya. Jadi mungkin penuh dengan kebiasaan, bias kayak gitu kan. Jadi pengambilan keputusannya bisa jadi bias karena berdasarkan perasaannya sendiri. Nah, kalau misalnya pengambilan keputusannya itu didasari dengan data, basisnya data, itu bisa jadi objektif dan sangat bermanfaat ke depannya gitu. Jadi orang pun nanti sangat percaya ketika pengambilan keputusannya itu basisnya data. Nah, gimana caranya mengolah data yang sekarang itu banyak sekali, apalagi kalau misalnya di korporasi itu kan udah gede banget datanya ya, dan data yang sebanyak itu gimana sih cara membunyikannya, gimana cara memperoleh nilai ekonomi dari data tersebut gitu. Nah, salah satunya ya belajar bagaimana cara memproses datanya. Cara memproses datanya itu bisa diketahui pada saat kita mengetahui metode-metode yang tepat buat menganalisa datanya kayak gitu.
Jadi ya intinya sebenarnya dengan keadaan data sekarang yang sangat besar, ya kan, terus tuntutan kita yang harus cepat mengambil keputusan, ya kita butuh sebuah dalam tanda kutip mesin buat belajar untuk memahami pola data yang kita miliki kayak gitu. Jadi sebenarnya sangat terbantu banget kalau misalnya kita mau invest atau kita mau beralih belajar ke pemanfaatan data gitu. Karena nanti prosesnya pun di end-to-end analisa sampai decision maker-nya itu bisa diotomasi dengan si data science ini. Jadi sebenarnya si usernya nanti, bisnis usernya nanti bisa tinggal quality control dari hasil modelnya aja gitu. Jadi semuanya itu bisa diotomasi dan ya tetap di ujungnya itu decision maker-nya tetap orang gitu. Karena kita nggak mungkin bisa relay sepenuhnya sama hasil model kayak gitu kan ya. Yang digaris bawahi adalah gimana cara kita bisa bisa bergantung sama apa namanya historical data untuk pengambilan keputusan di masa depan. Jadi tetap decision maker-nya si orang tersebut gitu. Jadi kita diberikan beberapa insight dari hasil model tersebut yang bisa jadi pertimbangan pengambilan keputusan yang lebih objektif, nggak bias kayak gitu sih. Oke, Mbak Anis masih ke-mute juga nih. Oke, sorry. Oke, menarik banget, Husen. Kita beralih ke Ahmad. Kalau menurut Ahmad gimana? Apa kalau diminta rekomendasi ini mungkin ada yang baru akan memilih jalur berkarir. Kenapa harus memilih data scientist? Apa yang menarik? Ada sebuah statement yang pernah saya baca. Data scientist is the sexiest job in the 21st century. Itu mungkin hal-hal yang udah biasa kita baca juga ya. Jadi sebenarnya memang karena kebutuhan data scientist yang saat ini sangat banyak, tapi orang-orang yang memiliki kualitas untuk masuk ke role ini masih kurang. Jadi artinya memang pembelajaran ini juga baru muncul beberapa tahun terakhir di beberapa universitas yang menjadikan data science ini sebagai kurikulum, sehingga sumber daya manusianya ini masih sebagian besar mungkin masih orang-orang dalam tanda kutip yang lebih senior. Jadi orang-orang yang baru itu masih perlu banyak penyesuaian lagi, sehingga memang dibutuhkan tenaga fresh yang bisa melanjutkan generasi tapi memenuhi kebutuhan demand dari si data science ini, karena memang sekarang seperti yang dinotis sama Husin tadi, memang banyak banget demand dari si role data science ini, tapi sumber dayanya itu yang masih cukup kurang. Makanya ada lembaga kayak punya Husen, ada lembaga kayak punya saya yang memang itu juga untuk preparing sumber daya yang siap untuk masuk ke dalam role data science itu. Yang kedua adalah ketika kita membicarakan masalah perekonomian, role data science ini salah satu yang punya fee atau salary yang cukup tinggi, bahkan untuk ukuran fresh graduate. Jadi mungkin ini bisa jadi daya tarik sendiri ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate atau mungkin orang-orang yang sedang mencari pekerjaan juga. Jadi memang karena offering salary-nya juga cukup tinggi. Terus kemudian yang terakhir itu adalah karena ilmu data science ini akan terus terupgrade, akan terus ada pembaruan sehingga orang-orang ini tetap dituntut juga untuk terus bisa memperbarui diri sendiri. Artinya even kita udah berusia, kita juga akan terus mengupgrade diri kita sendiri, karena bahkan di beberapa bidang itu ketika kita udah lulus kuliah udah stop di situ. Nah, sedangkan orang-orang yang berkutat di data science itu cenderung akan setiap saat pasti akan self upgrading. Kayak gitu sih Mbak, itu menjadi poin plus ketika kita memang berkutat di role data science itu sendiri. Plusnya lagi karena sekarang data ini udah sangat banyak, cuman belum banyak orang yang tahu gimana cara menggunakannya. Itu yang menjadi poin plus juga dari orang-orang data science maupun orang-orang yang berkecimpung di data. Itu sih Mbak. Tambahan sedikit Mbak. Boleh. Ya, jadi intinya sebenarnya apa yang dibilang Ahmad tadi juga, sebenarnya si peran atau profesi data analis atau semua profesi yang basisnya data itu sangat versatile ya, serbaguna di macam-macam industri gitu. Jadi semua industri yang
basis pengumpulan pengambilan keputusannya data, pasti sangat butuh banget si role data scientist atau data analis itu. Jadi ya nggak ada salahnya buat mempelajari bagaimana cara mempersiapkan diri buat ya jadi pengolah data yang handal kayak gitu sih Mbak. Oke, menarik banget. Berarti ibarat kata bisa dibilang Hussein dan Ahmad ini merekomendasikan ya, this is highly recommended, baik jadi data scientist ataupun berkutat dengan data ya. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang sedang menonton, mau basicnya statistik ataupun basicnya dari ilmu lain, bisa banget karena sekarang juga sudah banyak lembaga yang mentraining ya, kayak yang di tempat Ahmad sama Hussein juga sebagai trainer juga kan sudah ada ya, ibaratnya edukasi secara khusus untuk jadi seorang data scientist. Oke, terima kasih waktunya Ahmad Hussein dan Ahmad Kurniansyah atas sharingnya. Semoga yang nonton episode kali ini bisa mengambil insight yang luar biasa menarik dan jadi pertimbangan juga. Sampai jumpa lagi di episode dialog dengan data analis lainnya. See you. Terima kasih. Dadah.